Anda sudah siap di depan layar kaca Anda kan? Sudah merapat semuanya dan ini saatnya kita untuk Rumpi No Secret. Wah. Ditemani oleh Dani di pojok sana. Dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu. Siapa sih yang mau kita wawancara hari ini? Yang pertama ada Arafa. Lemes banget Arafa. Kamu lagi ada masalah apa sih? Lemes bener ya? Iya, kelihatannya kayak habis putus cinta lagi gitu atau hujan soalnya yeah, keluar. Oh hujan, lagi panas. Hujan kan mendung. Tapi nanti ya kita rubiin Arafa. Tapi sebelumnya kita kebocokan dulu untuk bahas apa yang lagi ramai diperbincangkan. Jadi perhatian publik baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia maya kita pantau sosial medianya Adly Fairuz dan juga Angbin istrinya. Itu ya masih istri kan ya. Ini kan mereka di tengah proses perceraian. Tapi beberapa jam yang lalu Adly itu posting dia lagi sama anaknya nemenin ke kebun binatang kayaknya nih ya. Aku nggak tahu apakah dia ke kebun binatang atau ke rumahnya Alsat. Dan captionnya adalah datang bersama itu adalah awal. Menjaga agar tetap bersama adalah proses kemajuan. Bekerja bersama adalah keberhasilan. Ya, terus berbuat baik dan berprasangka baik. Terus hati-hati warna putih 3 biji. Dan postingan ini kemudian di like juga sama Angbin dengan hati 3 warna merah. Merah putih. Gitu ya. Tuh, oke. Terus kalau kita lihat sih kalau postingannya Angbin beberapa jam yang lalu juga kayaknya dia lagi ada di Korea. Annyeong gitu. Terus itu juga postingan ini di like juga ya sama Adly Fairuz di like. Ini membuat netizen itu ya berharap juga nih semoga kalau saling nge-tag, saling nge-like postingan itu bisa rujuk kali gitu ya. Balikan kakak, balikan kan kak gitu. Ada lagi Masya Allah istri meminta maaf duluan dengan lapang ikhlas balasannya surga. Masya Allah ini bukan tentang siapa yang salah siapa yang benar. Dan lelaki yang baik itu lelaki yang siap salah and siap mengalah pada wanitanya. Bahagia selalu kalian gitu. Mengingat lagi awal pertemuan kebaikan-kebaikan suka duka mungkin jangan berpisah gitu. Ada lagi komentarnya Adly nggak dimasakin istri apa kamu nggak nemu lagi yang seperti itu. Terus ada lagi Angbin, Kak, semoga selalu sakinah mawaddah warahmah bareng Adly. Aku nggak pernah sebegininya sama seleb, tapi aku ngikutin kalian dari film Jodoh Wasiat Bapak. Semoga Kak Adly dan Kak Angbin bersatu bersama lagi setiap hari selamanya sampai maut memisahkan. Nah kemarin kan memang tanggal berapa tuh belasan juga ya ada sidang, tapi sidang kedua agendanya mediasi dan yang datang cuma Angbin pakai masker. Kalau Adlinya nggak datang, jadi kita belum tahu apakah terjadi mediasi di luar, apa masih akan lanjut pernikahannya atau tetap lanjut proses gugatan perceraiannya. Tapi yang pasti, yang hari ini juga menjalani sidang perdana itu adalah Marissa Anita. Ya, baru hari Senin kemarin terkuak Marissa Anita ini ternyata juga menggugat cerai suaminya setelah menikah selama 17 tahun. Nih netizen banyak yang kaget, kenapa? Karena kan Marissa Anita ini juga ada satu podcastnya ya. Nah di situ kan orang nangkapnya wah Marissa Anita ini kayaknya orang yang udah matang sekali, udah dewasa, udah selesai sama dirinya. Kok bisa cerai juga gitu? Ada apose. Ya. Ini ada videonya Marissa Anita ketika mendatangi pengadilan negeri Jakarta Pusat berikut ini. Ini bersama dengan kabar gugatan perceraian Marissa Anita muncul juga tuh beberapa podcast di mana Marissa Anita pernah diwawancara. Salah satunya adalah keputusan dia untuk tidak melakukan bayi tabung begitu ya. Karena menurut dia kalaupun hamil dia ingin menjalani prosesnya, bukan tersiksa karena harus disuntik-suntik dan mengalami hormon yang tidak hormon yang naik turun fluktuatif. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Coba kita baca. Marissa Anita ini dikenal selalu positive thinking, cerdas dan selalu ceria. I don't understand what makes her give up on marriage, katanya gitu. Terkadang tuh lebih mudah memberikan pencerahan kepada orang lain daripada menerapkan ke diri sendiri. Nah ini aku setuju ini ya kan, aku setuju ya setuju. Saya setuju yang nomor 2 ini, karena aku juga sering memberikan nasihat-nasihat kepada pasangan-pasangan ya kan. Sebenarnya aku sendiri aja kan gagal. Ya. Mbak Mar, how come? Padahal kalau di Pancatera ceritain soal suaminya tuh kayak nggak terjadi apa-apa. Ya iya, curhat kan kadang ya nggak ke podcast juga. Berikutnya ada lagi. Perasaan dulu ngomong kalau udah selesai sama diri baru siap nikah, menerima apa adanya. Perasaan dulu ngomong kalau udah selesai sama diri sendiri baru siap nikah dan menerima apa adanya. Ini dia ngomongin dia atau dia sebuah saran? Oke. Terlalu pintar untuk menjadi istri, dia nggak butuh suami.
Kalau dengerin In Her View, dia tuh tenang banget dan selalu lihat sesuatu from another perspective. Berarti keputusan ini sudah sangat matang dan meyakini bahwa ini yang paling baik, semoga bahagia selalu. Dan seperti biasanya selalu ada komentar orang yang kemudian aduh jadi Marissa Anita aja berpisah gitu. Jadi makin overthinking tuh yang masih muda-muda untuk menjalani pernikahan. Sebenarnya nggak perlu overthinking ya. Justru kalau kita takut itu bagus, atau kita khawatir itu hal yang bagus. Kenapa? Berarti kita akan cari tahu gimana supaya berhasil. Dan so kalau aku tanya-tanya karena pada orang-orang yang berpisah, apa sih sebenarnya masalah yang kalian hadapi? Itu bukan aku kepo ya. Iya aku kepo. Tapi kan lebih kalau dia mau membagikan cerita yang gak enak, kemudian banyak orang yang bisa belajar dari situ, cari tahu gimana solusinya, ya itu kan menjadi hikmah yang baik. Asal niatnya baik, bukan untuk iya emang iya gitu. Ih bijak banget ya aku. Arafah juga bijak, kita lihat dulu profilnya berikutnya. Bersama dengan Arafah. Gimana sih pernikahan tuh? Hah? Pernikahan gimana sih? Ini kita tanya sama siapa nih? Tadi baru ngobrol sama Araf, aku Nggak ada bilang arahnya nih kita. kalau menikah itu sama-sama perjalanan diri, tapi kan harus mengelola ego. Mengelola ego berdua kan? Berdua, Iya, iya kan? jangan sendiri. Kalau sendiri mungkin lebih gampang karena kan nggak ada lawannya. Iya kan? benar. Jadinya bukan jalan berdua jadinya. Ya ampun. Besok ya kapan tanggal berapa? nih? Kita lihat dulu nih ketika Arafah datang ke pernikahannya Boyen bareng Halda juga ya. Yoi. Nah orang tuh bukannya apa-apa, orang tuh heran karena kamu punya postingan, video kamu tuh proper banget gitu, kayak kamu itu yang dipercaya menjadi dokumentasi pernikahan Boyen. Coba Ini aku. coba kita lihat yang berikut. Ini kamu bawa berapa sih timnya? Bawa satu. Cuma satu. Satu doang. Terus dia lari-lari Dia dong. lari-lari kayak Mana sih orangnya dibawa hari nih? nggak ada. Dia freelance aja. Jadi kayak sebenarnya aku nggak pengen bawa tim. Cuman kataku kayak kayaknya seru deh. Soalnya kayak Keboyen kan kocak banget ya. Terus kayak ngerasa kayaknya momen ini harus masuk vlog deh. Terus ya udah akhirnya ngubungin semua orang yang aku bisa jadiin freelance. Siapa aja. Terus ya udah yang freelance tuh nggak tahu kalau mau dibawa kondangan. Akhirnya dia bawa kaos doang gitu loh Kak. Terus kata dia, ini bawa kemana nih Fah? Dibawa kemana? Ternyata dibawa kemana sih? Jias ya? Bukan Jias, apa sih namanya? ASBSD. SBSD, nikahannya di SBSD Keren, dia. Keren banget kata gua. Terus kayak baju tim gua tuh cuman kaos doang. Kayak udahlah nggak apa-apa. Yang penting mah ada dokumentasi. Giri pakai apa dia? Alatnya pakai apa? Kameranya? Pakai kamera biasa. Oh kamera biasa yang buat ngevlog itu. Oh Terus kirain. kayak baru yang datang tuh baru Kak Anwar. Udah sama siapa lagi ya? Udah cuman sedikit doang. Oh, itu freelancer kamu biasa untuk ini ya, liputan-liputan kondangan. Kita tahu banget gitu momennya ya, angle apa segala macam. Hah? Oh iya. Iya. Murah itu dia. Langsung aja dia bangun tidur jam berapa ya, dia jam 8. Langsung aku telepon langsung kayak ya Kak bisa. Jadi dia nggak tahu apa-apa. Ya udah kata aku, dia nggak tahu. Ya, kondangan. berarti dia udah profesional banget tuh. Dia biasa, kamu sering ajak dia atau dia tuh sebenarnya itu tadi apa? Emang biasa. Nggak biasa, dan karena itu dia doang yang siap teh. Jadi kayak ya udahlah siapa aja yang siap ya, kayak namanya Alkaf tuh, kaf. Dia baru bangun ya udahlah. Jadi kamu sebenarnya nggak biasa juga sama dia? Jarang. Oh, jarang. Dia tuh editornya kakak kelas aku jadinya, abang kelas aku. Terus kata dia ya udah karena dia nggak ngapa-ngapain pagi-pagi ya udah. Iya. Soalnya biasanya editor tuh kan bangunnya siang ya. Jadi itu susah banget nyari videografer pagi tuh susah banget. Dan masih pada Karena semuanya iya masih ngeditnya nggak malam gitu. Ini kalau kemana kan kita undang Halda, dia kaget ketika dapat undangan Boyen nikah. Kamu juga sama atau sebenarnya kamu datang? Kayak semua orang kaget dah Boyen nikah. Soalnya banyak yang bilang kirain itu tuh bukan Boyen, tapi kayak ya udah Boyen kayak brand gitu loh, kayak iklan. Terus kata aku iya juga ya, kayaknya kayak Boyen buat nikah tuh kayak nggak mungkin gitu, kayak kita susah banget gitu karena dia nggak ada romantisnya gitu. Bercanda melulu soalnya ya. Iya di sosial media dia nggak pernah posting apapun. Gak pernah ya. Iya, terus kayak misalnya ceritanya dia kayak yang ngomong enggak gitu. Iya. Cerita cowoknya tuh kayak ini orang nggak pernah galau ya hidupnya ya. Kita kan kalau sama cowok galau ya, dia nggak ada gitu. Kayak nggak mungkin nih dia kayaknya nikah udah lama dah kayaknya. Nikah tuh kayak lah bisa nih dia. Menjadi inspirasi nggak buat kamu? Ya bisa nih, aku juga bisa pasti.
Inspirasi sih, inspirasi ya. Tapi ya udah, ternyata kayak ada orang jodohnya. Oh, ya ada. Ada. Nah, kemarin kamu datangnya sama Halda doang nih, nggak ada plus one-nya. Ya sebel banget. Aku tuh kenapa ya sekarang kalau kondangan ya, harusnya kan Arafa dan partner. Ini Arafa dan Halda gitu. Kan partner aku juga harusnya ada ya, kan usia aku udah tua. Partner apa adik gitu. Gak pernah. Jarang banget aku Arafa dan partner tuh udah jarang. Udah jarang. Dulu pernah berarti ada masanya pernah ya? Pernah. Di waktu Halda nggak ada. Kayak Halda tuh nggak pernah kelihatan Arafa dan partner, Arafa dan partner. Sekarang Arafa dan Halda, bahkan teman-teman kayak kuliah aku, Arafa dan Halda. Kok Halda, kan dia nggak kenal Halda ya? Kenapa Halda gitu? Nggak temenan nggak apa. Jadi teman-teman aku yang nikah tuh udah Halda semua. Kata Halda, kenapa ngajak gua ya? Aku juga bingung. Jadi Arafa dan Halda. Pernah nggak ada Halda dan Arafa? Maksudnya? Maksudnya? Gimana? Kan itu kan teman-teman kuliah kamu. Ini teman-teman kuliahnya Halda. Yang diundang adalah Halda dan Arafa. Bukan Halda dan Belum partner. ada nikah lagi dia. Oh, belum ada ya? nikah, Nanti iya. coba deh, kalau udah cerita ya. Iya, nanti kita cerita lagi ya. Ngomong-ngomong soal Arafa, katanya Arafa tuh lagi sakit kemarin sampai sebulan gak sembuh. Iya. Bahkan aku tanya, Arafa udah sembuh belum? Belum. Iya, belum. Ini masih bindeng ini nih. Masih ini bukan suara. Bukan suara asli nih. Soalnya kamu kayak gini karena bindeng. Ini katanya ada hampir Ada. sebulan. Kalau karyawan udah SP14 katanya. Iya, ini mah karena udah. sinus. Jadi tuh kayak awalnya tuh menggigil banget. Nah, aku kira tuh gejala tipes ya. Menggigil banget gini-gini seminggu. Terus kan nggak aku rasa ya, kayak ya udahlah kuat nih pasti. Pusing Gini. nggak? Pusing banget kan. Kayak Sebelah dari dong. sini, Sini. jidat, Sini bawah mata, terus ingus aku tuh ada di belakang kuping. ingus di belakang kuping. Oke. Jadi agak budek gitu. Budek. Oke. Kayak naik pesawat gitu ya. Iya, nah tapi budeknya tuh Tuh Oke. kayak, wah ini nggak bisa nih ngomong sama orang udah yang kayak ini nggak jelas gitu loh, kayak aduh gimana ya. Ternyata bener aja pas di dicek ya, di terawang gitu, ternyata ada ingusnya gitu loh kayak. Ada lendirnya di Iya, sini. terus gimana dok itu nyingsringnya gimana? Nyingsringnya gitu. Terus, gimana kata dokternya, nggak bisa. Kata gue ya gimana ya. Terus ya udah akhirnya dirawat tuh. Dirawat kan. Bosen banget ternyata dirawat ya. Iya. Terus habis itu dirawat nggak ada perubahan. Nggak sembuh-sembuh juga ininya. Nggak sembuh. Harus diapain kata dokter ya Mas? Dirawat Ih sumpah diginiin ya, kan dipakein apa sih? di alat gitu untuk ngeluarin. Ya diginiin. Wah, Pedes banget. pedes banget ya, kenapa ya? Sakit banget ya sininya. Iya. Sininya. Terus kayak di Aduh. Keluar nggak? Tapi akhirnya keluar tuh ininya. Iya kayaknya ingusnya tuh dikeluarin gitu kayak kayak wah pusing banget sih itu. Ini sampai ikut pasien berkaca-kaca ya. Itu udah puyeng banget itu. Udah mendingan? Ternyata sakitnya, nah mendingan. Cuman kalau masih sakit ternyata katanya sinus itu 1 bulan gitu loh. Bulanan efeknya. gitu. Iya, kepalanya tuh jadi kayak puyeng kemana-mana gitu. Dan ini tuh sakit pertama aku yang paling lama gitu. 1 bulan. Jadi bener-bener kan kalau kepala kan dari fungsi semuanya ya, kalau udah kepala udah pusing kan kayak badan semuanya udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi tiap hari tuh aku kayak makan tidur. Udah gendut deh. Nggak kelihatan. Gendut sampai. Jadi nggak bisa ngelucu lagi dong, kan sakit. Wah, udah pusing banget. Orang ngomong juga udah kayak nggak tahu tuh ngomong apaan. Udah kayak pas di rumah sakit ini kan parah banget tahu. Jadi tuh di rumah sakit aku kan mau istirahat kan harusnya. Temen aku di rumah sakit sampai jam 12 malam. Ngapain? Nongkrong. Jadi kita pindah tongkrongan dong dari rumah ke rumah sakit. Terus hari kedua aku ditegur sama susternya. Kan aku nggak enak ya negor teman-teman aku ya. Terus kata susternya, mau pulang kapan nih? Nih kalau nggak pulang nih, pulang. Ini si Arafanya udah sakit ya. Terus teman aku kayak, ya ampun, kamu sakit aja masih dianggap bercanda sama teman-teman kamu ya? Iya, semuanya pada nongkrong. Kata, nih kok pada nongkrong ya? Tapi kamu nggak tega ngusirnya? Iya, masa aku kayak, kan aku lagi sakit begini ya, lagi lemas, mereka cerita-cerita, pulang dah, puyeng gua. Masa kayak gitu kan gak mungkin ya? Mungkin aja. Mungkin ya. Arafa, terus ada siapa yang memperhatikan kamu? Mantan-mantan cowok kamu ada yang datang nggak? Mantan-mantan cowok aku. Mantan-mantan cowok aku berarti. Ada. Ada. Cowok kamu? Gebetan?
Ya, banget ya. pantesan lama sembuhnya. Iya makanya. Ada juga guys, tetap sama sih. Ya, yang penting mah ada Halda kan. Oh iya ya. Halda tuh nggak Bosen bagus banget. dia ngerawatnya. Malah dia yang gua rawat. Tapi makan rumah sakit enak banget. Jadi Halda suka. Dia malah. Emang Halda tuh merawat orang nggak bisa gitu. Tapi dia jadi ngabisin makanan rumah sakit. Oke. Iya. Iya, jadi dia ikut betah ya di situ ya. Betah aja. Oke. Baik nih, kita mau tanya lagi nih yang berikutnya nih. Sebulan yang lalu ya, Arafa ini mendapat lagi penghargaan sebagai komedian perempuan terfavorit. Sheila. Luar biasa. Beban bener. Beban ya, ada videonya. Dan ini nomine yang lain ya. Siapa nomine yang lain? Mana fotonya? Ini foto-fotonya. Nah, ini. Ini ada Mami Nunung. Ada Hesti, ada. Ah, Karena kamu menang gitu, ini kan berarti kan maksudnya ibaratnya saingannya gitu ya. kagak saingan ini mah kagak kuat kalau saingannya mereka. Kagak kuat. Tapi kalau menurut kamu nih, apa sih kekuatan nomine-nomine yang lain ya? Kan pasti kamu juga ngefans juga sama mereka kan? Semuanya punya kelebihan. Kalau Mami Nunung buat kamu, Wah, Mami inspirasinya Nunung apa mah Mami Nunung? Udah di atas segalanya kali ya, karena udah semuanya gitu loh. Kayak dia ngomong apa aja lucu gak sih? Iya sih emang. Jadi kayak nggak bisa dia legend. Legend. Kalau siapa? Hesti. Nah, Teh Hesti juga apalagi dia. Dia udah cantik, lucu lagi, jadi kayak susah banget nimbangin dia. Tapi kamu menang? Kenapa berarti kamu menang? Menurut kamu kenapa kamu yang menang? Beruntung. Faktor beruntung doang aja sih. Di tahun 2021 ya? Pernah juga kan kamu tuh dinominasiin, bahkan waktu itu 2022, bahkan kamu itu adalah komedian perempuan. Kayaknya cuma kamu yang nominasi yang perempuan, yang lain laki. Ya, itu mah Itu apa? nggak tahu. Itu hanya memenuhi kuota doang. Siapa ya? Kira-kira siapa ya? Enggak, kamu kalau dapat penghargaan gitu ya seneng pasti ya. Senang pasti Tapi sih. apa? Tapi aku beban gitu loh, karena kayak aku ngerasa kayak semuanya tuh lucu banget gitu. Jadi kayak aku ngerasa kayaknya kok biasa aja dah gitu. Jadi iya. kayak beruntung nih Iya, berarti. bersyukurlah, alhamdulillah. Tapi ada kebebanan juga nggak? Mungkin ada masa dimana kayak kamu kayak lagi kehilangan inspirasi gitu, atau lagi, aduh gue lagi nggak lucu nih gitu, atau malas ngelucu nih, gue lagi sinus gitu. Kalau sinus emang itu udah ngeganggu banget. Tapi emang kalau ini biasanya stuck gitu loh otak kita juga. Terus kayak kadang-kadang ngapain ya, bingung, bengong aja gitu. Terus kayak emang karena sukanya nongkrong ya, jadi kita tiap malam tuh nongkrong aja gitu, terus ngedengerin orang-orang yang Itu mereka lah yang cerita. ngelawak gitu. Oh gitu, kamu yang meresap gitu Ya, ya? aku tuh suka kayak nontonin anak stand up gitu kan malam-malam. Jadi kayak ya udah mereka aja tuh yang ngelawak, terus kayak ini mereka ngomongin apa ya gitu-gitu. Jadi kayak udah mereka aja deh yang lucu. Oh iya. Kalau stand up comedian kan katanya ya hidupnya kadang-kadang keresahannya atau tragedi yang pernah terjadi itu kemudian dikelola, itu menjadi komedi gitu. Yoi. Kamu kalau dalam diri kamu ada nggak sih kamu punya prinsip ya apa aja bisa kamu jadiin materi, tapi kecuali ini kayaknya ini aku nggak bakalan olah ini menjadi sebuah materi stand up, ada nggak? Apa ya? Soal apa? Kayaknya semuanya bisa di sini aku dia. Oh bebas aja, semua bisa. Bebas aja. Karena kayak ya semua orang punya keresahan yang sama kan. Misalnya apa, percintaan, keluarga, tentang karir, karyawan. Apalagi sih keuangan. Semua orang punya keresahan gak sih? Dan iya. kayak semua orang kayak punya sama gitu. Ih sama nih ininya gitu misalnya. Jadi nggak masalah ya, kamu buka aja gitu semuanya. Buka aja ngapain sih nih umpet-umpetin kan. Nanti kita ngobrol lagi sama Arafa ya. Yang berikut kita mau undang ini adalah seorang konten kreator yang banyak membagikan pendapat, pandangan-pandangannya seputar wanita independen. Selain donatur dilarang ngatur. Nah, Mantap. kemarin dia lagi kayak kita melihatnya kayak lagi saling berbalas pantun ya antara Michelle Halim sama Agnes Jennifer. Iya, yang satu soal ini udah menikah, yang ini soal ada apa Cewek sih keren ya. Ini ribut apa sih sebenarnya? Coba kita lihat dulu profilnya Michelle Halim berikut ini.